Terus gimana sayang? Ternyata tuh udah ada kabar nih. Iya, alhamdulillah. Imigrasi. Di mana, Dok? Ya, dia udah ada kabar sama teman-temannya. Sekarang ada di imigrasi. Yang 8 orang itu, Tando? Iya. Gimana? Ternyata tuh kemarin dia sempat itu, Miss, katanya lewat hutan-hutan. Kabur kan dia? Iya. Bener kan berarti? Karena masuk penjara. Terus sekarang udah dikirim di imigrasi, Miss. Oke, itu katanya harus laporan ke KBRI gimana, Miss? Oke, dia posisinya di mana, sayang? Imigrasi Bangkok, Miss. Ada alamatnya nggak kamu? Alamat imigrasinya? Nggak ada, Miss. Dia cuma bilang di imigrasi Bangkok doang. Aku masih ingat kamu suamimu foto katanya ada di bandara. Saya bilang itu bukan di bandara, itu suamimu kalau nggak kabur itu pasti ketangkap dibawa ke KK. Suamimu bisa kabur, Dok? Iya, Miss. Sekarang katanya terakhir sekarang ada di imigrasi. Imigrasi mana, Dok? Karena dia kaburan, dia sudah habis masa tinggalnya. Iya, kan dia kata temannya terakhir ngabarin gini, Miss. Katanya dia cerita dipindah-pindahin ke penjara-penjara lain. Terus sekarang dia udah ada di imigrasi. Cuma nunggu dari pihak KBRI untuk penjemputan baru dipulangin ke Indo gitu, Miss. Enggak, Dok. KBRI nggak akan jemput, sayang. Mereka yang harus datang. Enggak, Kamboja nggak dijemput, sayang. Kecuali dia di Myanmar terus kena gempa kemarin. Kamboja enggak, sayang. Karena Kamboja udah di imigrasi gimana itu, Miss? Imigrasi mana, sayang? Itu bukan di imigrasi, itu di penjara, bukan imigrasi, sayang. Oh, tapi temennya bilang di imigrasi, Miss. Terus ada nih, Miss, bosnya ya, Miss. Bosnya itu katanya ngomong dia bakalan tanggung jawab. Bakalan tanggung jawab gitu, bakalan pulang bareng-bareng. Tapi ternyata dia malah pulang duluan nih. Hari ini dia udah nyampe Indonesia dari kemarin, Miss. Ternyata dia bayar denda buat dia doang, Miss, sendiri sampai puluhan juta. Iya. Itu bisa dipiralin nggak sih, Miss, untuk bosnya itu? Kamu ada buktinya nggak, Dok? Bukti sih nggak ada. Cuman dari pihak yang teman suami saya itu, dia yang bawa suami saya itu masih tahu nih bos kita orang viralin, ternyata dia malah nipu, katanya mau tanggung jawab, ternyata dia pulang duluan, Miss. Iya, saya tahu. Karena saya bilang nggak mungkin dia akan bawa kamu semua suamimu. Karena untuk nebus dia aja 48 juta atau 150 juta, Dok. Iya, Miss, dia bayar dendaan buat dia doang, Miss. Betul. Kan saya sudah bilang, kalau ke Myanmar walaupun kamu yang bawa orang Indonesia jangan percaya. Karena mereka semua butuh uang, kena bohong lagi kan? Iya, ya gimana ya, Miss, gara-garanya tuh awalnya temannya itu, emang sih temannya itu masih tetangga rumah saya sama suami saya. Ngajakin katanya gaji segini-gini bakalan merubah nasib, ternyata nyampe sono malah kayak gini. Ya itu, kan Miss Yuni sudah memberikan edukasi. Kamu kan baru tahu Miss Yuni aja kan, dulunya nggak kenal Miss Yuni kan? Iya, saya tahu pas berita yang ini aja nih semenjak suami saya kerja di sana. Iya kan, dulunya kamu nggak cari informasi. Nah setelah tahu Miss Yuni kan setelah viral ini, padahal 2-3 tahun yang lalu saya sama Mas Uya sudah mengedukasi, Dok. Iya, saya mikirnya gini, Miss, saudara saya juga pernah kerja di Kamboja. Emang dia terbukti, Miss, dia berhasil, dia sampai bangun rumah, cuman dia setahun doang. Saya mikirnya ke situ. Dok, saya kasih tahu kamu. Iya. Orang kerja di Kamboja itu nipu, Dok. Pekerjaan dia nipu. Sama judi, sayang. Sesukses apapun dia di luar sana, dia tuh nipu. Dia itu nipu. Abis kita kan mikirnya ya buat ngurus, karena kita banyak utang, kita lunas utang-utang kita gitu, Miss, mikirnya kayak gitu. Nggak bisa, sayang. Nggak bisa. Tapi dia bisa, Miss, ngabarin, cuman harus bayar, katanya bayar wifi, katanya gitu, lumayan agak mahal, makanya dia sempetin pada ngabarin keluarga-keluarga yang di sini. Iya, sayang. Berarti bukannya di imigrasi ya, Miss? Bukan, sayang. Di penjara ya, Miss? Betul. Di penjara situ pun harus
makan sendiri, minum sendiri sayang. Iya, dia juga ngomong kan emang dia dikasih nih sisa gaji, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, emang dikasih sama bosnya. Jadi buat biaya hidup dia. Terus sudah ada biaya segitu banyak, ngapain dia keluar dari pekerjaannya? Karena gini Miss ya, ada waktu itu tetangga kita, dia kabur, lapor ke KBRI. Dan dari itu perusahaannya itu sering digerebek nih, sering didatengin itu, makanya sering digerebek itu. Jadi tuh bosnya yang cewek ini ngomong udah lebih baik kita pulang aja ke Indo gitu, Miss. Lah iya makanya Yang saya tahu ceritanya kayak gitu. Tetap aja Ndo, intinya adalah mereka penipuan. Iya sih, emang suami saya juga bilang katanya kerjanya scammer, Miss. Iya, apapun alasannya nipu sayang. Iya. Cuman itu dia tuh pulang emang sekitar 14 orang sama bosnya itu, Miss, yang bos ceweknya itu. Dok, intinya adalah suamimu itu sedang di penjara dan dia butuh uang untuk tinggal di penjara tersebut. Itu aja. Tapi kalau misalnya itu bakalan dipulangin nggak, Miss? Siapa yang mulangin? Gak bakalan dipulangin gitu, Miss. Siapa yang akan mulangi, pertanyaan saya? Dari pihak penjara. Ngapain orang penjara ngeluarin dia? Orang penjara punya uang 40 juta, 50 juta per kepala. Oh gitu, Miss. Saya dapat itu dari Pak yang di TikTok juga, Miss. Pak siapa ya? Yang waktu itu saya nonton live-nya Mas Ipan. Emang dia waktu itu pernah bilang ke saya gini, katanya kalau pisah mati itu pasti otomatis suami kamu tuh di penjara. Habis di penjara selama 40 hari baru dikirim di imigrasi gitu, Miss, katanya. Orang di imigrasi 40 hari sampai busuk sayang kalau nggak ada makannya. Apa, Miss? Ya kan bisa jadi busuk nggak makan. Nggak makan, nggak minum. Hah? Iya, katanya buat biaya makan itu biaya sendiri, Miss. Terus gimana ya, Miss? Saya udah coba lapor-lapor, saya cari tahu di Google itu yang nomor KBRI, perlindungan apa ya. Saya semua udah saya WA-in. Ya nggak bisa Dok, karena walaupun perlindungan itu hanya melindungi, sementara kan suamimu dengan sadar berangkat ke sana untuk menjadi penipu. Iya, tapi kan taunya itu kita kan judol, Miss. Ya apapun artinya. Iya sih. Terus gimana ya, Miss? Ya nggak gimana-gimana, kamu punya uang nebus dia sayang. Ya Allah, buat makan sehari-hari aja susah ya. Makanya Miss Yuni kan sedih toh, buat makan aja susah. Bagaimana mungkin untuk berjuang di negeri orang? Mau merubah nasib malah kayak gini jadinya. Itu alasan kalian untuk merubah nasib di luar negeri tanpa skill, nggak masuk di logika. Karena apa? Kesempatan ini dipakai oleh orang-orang yang punya kekuatan untuk menghancurkan kita orang-orang kecil. Karena itu jadi orang kecil jangan tamak, jangan serakah. Kenapa saya bilang jangan tamak, jangan serakah? Karena kalau kita nggak punya skill, jangan mau dijanjikan apapun di luar sana. Karena kita tidak punya skill. Akhirnya apa yang ada di badan kita lah yang akan diambil. Kalau perempuan, kita akan dijadikan wanita penghibur. Kalau laki-laki, diambil jantungnya, ginjalnya, otaknya. Karena itu saya selalu mengedukasi kalian, jangan tamak, jangan bilang karena ingin merubah nasib. Kalau nasibmu berubah, kamu nggak akan rame. Tetapi saat kamu nasibmu nggak berubah, kan susah. Iya. Itulah yang Miss Yuni selalu khawatirkan. Jadi kalau pingin merubah nasib tanpa skill, pingin merubah nasib dengan nekat, akhirnya kita kehilangan nyawa. Orang yang penuh kesangaran, orang yang tatonya satu badan aja meninggal dunia loh.
orang tersangar, orang terganteng se-Banyuwangi. Pulang tinggal nama. Yang namanya Rizal itu ganteng banget. Ganteng banget. Tangannya tatuan semua. Ini kita lagi merosesin bagaimana dia pulang. Tinggal nama. Ngerti nggak? Ngerti, Miss. Jadi Miss Yuni lebih mengutamakan yang nggak ada umurnya, karena mereka sudah nggak bisa melakukan apapun. Karena bondo nekat memang sangat berbahaya sekali. Paham nggak sayang? Nomormu tetap tak simpan, tapi untuk saat ini saya nggak bisa bantu apa-apa, Dok. Jadi Ya, kamu harus punya uang dulu ya sayang ya. Iya. Oke, terima kasih. Teman-teman, kepolosanmu lah yang akan menghancurkanmu. Kepolosanmu lah yang akan membuat kamu tidak mampu melakukan apapun. Polos boleh, bodoh jangan. Karena orang lain lah yang akan memanfaatkan itu semua. Jangan menjadi bodoh. Jangan sesekali menjadi bodoh. Orang lain yang akan memanfaatkan hidupmu. Bener gak sih?